Saya kalau jamaah ke masjid, imam terlalu cepat baca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat pada salat Isya. Mau bilang ke imam, saya takut imam tersinggung. Karena yang ngaji di MTA baru saya sendiri, bahkan suami juga belum dan benci pada MTA. Jadi pada rakaat itu saya sudah siap-siap untuk baca Al-Fatihah cepat. Kadang imam sudah takbir untuk sujud, saya baru iktidal. Dan saya kalau tidak jamaah ke masjid rasanya iman-iman. Dan kalau sholat tarawih di masjid sebelah yang 11 rakaat itu juga hampir sama cepatnya. Akhirnya tadi malam saya putuskan sholat di masjid kami yang 23 rakaat. Pada saat imam sudah mau sholat tarawih, saya pindah ke belakang untuk sholat ba'da isya. Setelah itu saya melanjutkan sholat tarawih 11 rakaat sendirian dalam satu masjid dan tidak mengikuti imam. Kalau sholat tarawih sendiri di rumah banyak godaannya, yakni menunda-nunda waktu. Yang saya tanyakan, satu, bolehkah sholat saya seperti itu? Dua, tentang sodakoh di bulan Ramadan, biasanya saya ngasih makan untuk berbuka cuma sekitar 100 rumah. Tapi insya Allah tahun ini saya berangkat haji, akhirnya nafsu berkata, rausah sodakoh, lebih baik uangmu untuk nambah sangu haji. Maaf, kadang hati ini kalau tidak dipaksa sering kalah dengan bisikan nafsu. Lalu saya harus bagaimana Ustaz, dan mohon doanya. Semoga di bulan puasa ini suami dan anak-anak mendapatkan hidayah dari Allah dan mau mengaji. Yang pertama, makmum kita sholat bersama imam. Ketika sholat isya rakaat pertama kedua panjang, karena bisa Fatihahnya mendayu-dayu gitu, ayatnya panjang-panjang. Tapi begitu rakaat ketiga keempat itu kan harus baca sir. Nah, kalau rakaat pertama kedua tadi kita sebagai makmum diperintahkan hanya mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam karena jahar. Fa'idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu ketika imam bacanya jahar. Perintahnya kita hanya istima', mendengarkan dengan baik dan memperhatikan bacaan imam, sehingga tidak perlu baca sendiri kalau pas rakaat-rakaat jahar. Nah, ketika rakaat sir, karena kita tidak mendengar bacaan imam, maka kita baca sendiri. Baru sampai Maliki Yaumiddin, imamnya sudah rukuk, sudah i'tidal, bahkan sudah takbir sujud, kita baru i'tidal. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin imamnya yang terlalu cepat. Ada kemungkinan kedua yang jenengan terlalu lambat. Terlalu lambat misalkan begini, baca Fatihah Alhamdulillah, itu terlalu lambat. Terlalu lambat, imamnya padahal bacanya dengan tartil Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jenengan ketinggalan mesti. Ini ada dua kemungkinan. Kalau panjenengan sebetulnya sudah tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, kok masih kalah cepat? Ya, misalnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Imamnya kita sampai Maliki, imamnya kok wis ruko. Oh ya berarti imamnya bacanya cepat. Sehingga panjenengan kalau habis tahiyat pertama itu wis siap-siap macane Fatihah engko cepet ndak selak ketinggalan. Itu tidak hanya ketika Fatihah rakaat ketiga saja. Nan tahiyat mungkin ya wis rada cepet-cepet. Nek bisa sampai innaka hamidum majid gitu kan. Kepeksane tidak bisa ya sudah imam berdiri,
Jenengan ikut berdiri rakaat ketiga. Begitu masuk rakaat ketiga langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, jenengan juga ikut cepat karena sudah siap-siap tadi. Bisa jadi karena sudah siap-siap Fatihah selesai dengan satu tarikan nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya selesai satu tarikan nafas. Nah, itu berarti tidak ada kekhusukan dalam sholat. Kekhusuannya dalam sholat tidak ada. Padahal dalam hadis qudsi Allah itu berfirman di bacaan Fatihah itu ada jawaban dari Allah. Idza qala al-'abdu alhamdulillah qala Allah hamidani 'abdi. Nah, jika hamba itu membaca alhamdulillah maka dijawab oleh Allah, hambaku sedang memujiku. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala Allah asna 'alayya 'abdi. Kalau seorang hamba dalam sholat membaca ar-rahmanir rahim maka dijawab oleh Allah, hambaku sedang menyanjungku. Kemudian wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin qala Allah majjadani 'abdi. Kalau dalam sholat itu hamba membaca maliki yaumiddin maka dijawab oleh Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Sampai selesai itu. Maka Allah itu membagi Fatihah dalam sholat itu menjadi dua bagian. Qasamtus sholat baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat yaitu Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Nah, ini dari sini bacaan Fatihah, bacaan sholat yang lain harus tumakninah. Nah, kalau tadi imamnya cepat sampai sujud jenengan baru ruku, berarti tidak bisa mengikuti. Nah, apa yang dilakukan? Ya sudah, tetap baca dengan tumakninah, selesaikan sholat. Nah, nanti kalau ternyata jenengan sujud, imamnya sudah bangkit berdiri rakaat keempat, kemudian sudah memulai rakaat keempat, jenengan baru sujud. Ya sudah, tidak perlu cepat-cepat, tetap tumakninah, selesaikan sholat, sekalipun di akhir nanti harus terputus dari imam, tidak mengapa. Ya, daripada panjenengan ikut ngebut berarti tidak khusyuk. Pertama ngos-ngosan, kedua bacaan Fatihahnya nyerampang-nyerampang. Jadi diseret semuanya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi? Yang kedua sholat tarawih di bulan Ramadan. Tidak, sholat tarawih dulu tadi apa tadi? Oh, di masjid imam dan jamaah yang lain itu sholat tarawih. Tapi jenengan sholat tarawih dewean di belakang. Padahal di masjid itu ada sholat tarawih bersama imam. Kenapa tidak bersama imam? Ikut gabung bersama imam. Nah, kalau tadi misalkan di dalam jamaah itu sesudah sholat isya kok tidak ada sholat ba'diyah, langsung sholat tarawih. Jenengan boleh di belakang sholat ba'diyah duluan. Sholat ba'diyah isya duluan, boleh. Nah, nanti kalau itu langsung sholat tarawih, jenengan sholat ba'diyah, lah selesai sholat ba'diyah baru gabung ke sholat tarawih. Ikut gabung di situ. Gabungnya ya sudah ditunggu sampai selesai dulu lah, nanti gabung dari takbir yang pertama. Ya, tunggu dulu, ini dah nanti 2 rakaat salam, jenengan sedang sholat ba'diyah. Nah, nanti kalau imam sudah berdiri lagi, jenengan baru gabung di situ. Gabung di situ, nah, saya ikuti jamaah itu. Kan kalau taraweh jahar imamnya itu. Biasanya di masjid jahar, jenengan tinggal mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Kalau sampai selesai bersama imam, sampai witir, maka kata Nabi kita,
fa innahu ya'dilu qiyama lailah. Man qama ma'al imam hatta yansarifa fa innahu ya'dilu qiyama lailah. Barang siapa yang berdiri sholat bersama imam sampai selesai, berarti sampai witirnya, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Maka kalau sampai selesai panjenengan lakukan itu berjamaah bersama imam di situ, mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Jangan sholat tarawih sendiri, wong podo sholat tarawih di situ jamaah. Dulu di masa Umar itu juga begitu. Jadi Umar dulu pernah berjalan-jalan ke masjid. Pernah berjalan ke masjid, tiba-tiba mendapati faidan nas auza'un mutafarriquna. Yusallir rajul wa yusallir rajul bikira apa tuh? Yusallir rajul biqarihi. Jadi Umar itu keliling ke masjid-masjid. Tiba-tiba mendapati manusia itu ngumpul neng terpisah-pisah, sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri. Kemudian Umar berazam untuk mengumpulkan orang-orang pada waktu itu yang sholat sendiri-sendiri menjadi satu jamaah dengan satu imam. Nah, kemudian dari situ yang mengimami adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar berkata, ni'mal bid'ah hadhihi. Ni'mal bid'ah hadhihi. Jadi sebaik-baik bid'ah itu ini loh. Jadi tadi orang sholat tarawih kok sendiri-sendiri. Kemudian dikumpulkan oleh Umar dengan satu imam. Nah, sesudah itu dilakukan, terus akhirnya orang berjamaah terus dengan satu imam. Nah, tadi jangan di masjid itu ada jamaah tarawih, maka gabung, jangan sholat sendiri di situ untuk mendapatkan yang lebih baik. Yeah. Kalau tadi mau bertawasau pada imam tidak berani, ya, tawasau dengan cara yang baik. Tawasau dengan cara yang baik. Kalau Fatihah kok cepat sekali, kalau pas Fatihah pas jahar kok lama sekali, tapi kalau pas sir Fatihahnya kok cepat sekali. Ya, dengan cara yang baiklah. Bagaimana kalau imamnya tersinggung? Apa ya, belum dicoba tahu dari mana. Ya. Kalau mau bertanya, itu dengan cara yang baik, cara yang santun, insya Allah tidak akan tersinggung. Ya, kemudian